Dwi Saputra, kelas 9A, nomor absen 18. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan pada bunga. Yang saya pilih adalah bunga pacar air. Bunga pacar air adalah tanaman yang tidak memiliki akar tetapi banyak potensi airnya. Pengisapan air-air tersebut dapat dicerna dalam batangnya. Bunga tersebut memiliki mahkota yang luas dan besar. Tidak memiliki benang sari tetapi memiliki putih. Bunga pacar air memiliki banyak corak warna seperti warna putih, merah, merah jambu, dan ungu. Penyerbukan bunga tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan serangga. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, nomor absen 26, kelas 9A. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya. Tabel 2.4, hasil pengamatan penyerbukan bunga. Bunga yang saya amati adalah bunga melati. Bagian-bagian yang perlu diamati: warna mahkota putih cerah, bentuk mahkota 2,5 cm. Badan madu memiliki madu dan berbau harum. Bentuk penyerbukan dengan penyerbukan zordiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Membantu penyerbukan yaitu hewan serangga seperti lebah dan kupu-kupu. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Carilah informasi pada buku, majalah, artikel, atau bertanyalah pada orang yang kamu anggap tahu berdasarkan kualitas bunga yang kamu amati. Apa saja perantara yang membantu penyerbukan bunga? Perantara yang membantu penyerbukan bunga yaitu hewan serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Nomor 2. Apakah kamu menemukan tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan tanpa bantuan apapun? Tidak ada tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri. Demikian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryani Putri, kelas 9A, nomor absen 25. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yakni tabel 2.4, hasil pengamatan penyerbukan bunga. Bunga yang saya pilih yaitu bunga Kamboja Jepang. Bagian-bagian yang perlu diamati yakni warna mahkota Kamboja Jepang, yakni berwarna merah cerah. Ukuran mahkotanya kurang lebih 2,5 cm. Bunga Kamboja Jepang tidak memiliki keberadaan madu, dan bunga Kamboja Jepang memiliki bulu-bulu yang halus dan serbuk sari mudah menempel. Membantu penyerbukannya yaitu angin, serangga, dan tangan manusia. Pertanyaan-pertanyaan di bawah tabel. 1. Carilah informasi pada buku, majalah, artikel, atau bertanyalah pada orang yang kamu anggap tahu. Berdasarkan karakteristik bunga yang kamu amati, apa sajakah perantara yang membantu penyerbukan bunga? Bunga yang saya amati yaitu bunga Kamboja Jepang. Perantara yang dapat membantu penyerbukannya yaitu serangga, angin, dan juga tangan manusia. Pertanyaan kedua, apakah kamu menemukan tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan tanpa bantuan apapun? Tidak ada tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Astrian Windari dari kelas 9A, nomor absen 2. Saya akan mempresentasikan hasil bunga mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa. Tinggi atau panjang bunga mawar yaitu 2-5 meter. Bunga mawar memiliki daun yang panjangnya 2-15 meter dan bunganya terdiri dari 5 helai daun mahkota. Bunga mawar yang terbuka lebar dapat mengundang serangga atau lebah untuk melakukan penyerbukan sehingga cenderung memiliki banyak buah. Pada umumnya, duri bunga mawar berbentuk pengait yang berfungsi sebagai pegangan
agar sewaktu-waktu ingin memanjati tanaman lainnya. Kesimpulan untuk penelitian kelompok kami yaitu 1. Perantara pembantu penyerbukan bunga bisa berupa angin, tangan manusia, dan juga hewan atau serangga seperti capung, lebah, dan kupu-kupu, dan lain sebagainya. Dan kesimpulan yang kedua, tidak ada tumbuhan atau bunga yang melakukan penyerbukannya sendiri atau tanpa bantuan siapapun. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Ali Fahri, kelas 9A, absen 19. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jawaban halaman 82, yaitu pada tabel 2.7, yaitu pada tumbuhan paku. Ini adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki pembuluh sejati. Tumbuhan ini tidak pernah berbiji untuk berkembang biak. Tumbuhan ini dapat hidup dengan bertunas seperti ini. Itu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu permukaan atas daun paku. Ini adalah permukaan atas daun paku. Ini. Permukaan atas yang disebut juga daun tropofil. Tidak memiliki spora. Ia warna hijau karena mengandung klorofil. Bisa berbentuk helaian. Helaian itu kayak lembek gini. Helaian dan berambut. Di permukaan atas ini adalah ada rambut-rambutnya. Lanjut, kita langsung ke nomor 3. Permukaan bawah daun paku. Permukaan bawah ini adalah permukaan bawah. Ini adalah permukaan bawah. Permukaan bawah yang disebut juga daun sporofil memiliki sorus, yaitu kumpulan bulatan kecil berwarna coklat yang mengandung banyak sporanium. Ini bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya. Dan terdapat cincin-cincin yang bergelombang, seperti bergelombang ini. Dan cincin-cincin itu disebut dengan anulus dan disebut dengan indisium. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usutun Hasanah, kelas 9A, nomor absen 31 dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang memiliki akar dan batang dan daun sejati yang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada tumbuhan lumut. Ciri umum dari tumbuhan paku yaitu 1. Memiliki kormus, akar, batang, dan daun sejati. 2. Memiliki bentuk daun bervariasi, ada yang bentuk lembaran. Dan 3. Berklorofil dan berspora. 4. Bersifat autotrof. 5. Memiliki berkas pengangkut xilem dan floem. 6. Mengalami pergiliran keturunan yaitu gemotrofit dan sporofit. Hidup secara higrofit atau epifit. Berdasarkan bentuknya, daun paku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil merupakan daun yang berukuran kecil seperti gumpalan yang terdapat di sekitar batang dan
tulang daun tumbuhan paku. Mikrofil ini merupakan daun yang belum terdiferensiasi sehingga masih memiliki jaringan yang sama. Makrofil merupakan daun sejati yang berperan dalam fotosintesis. Jaringan makrofil ini telah mengalami diferensiasi sehingga dapat dibedakan bagian epidermis dan mesofil daun. Mesofil daun merupakan bagian dalam epidermis yang tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan pengangkut. Berdasarkan fungsinya, daun dibedakan menjadi dua, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil merupakan daun yang khusus melakukan fotosintesis, sedangkan sporofil merupakan daun yang dapat berfotosintesis dan juga dapat menghasilkan spora sebagai media perkembangbiakan. Deskripsi permukaan atas yang disebut juga dengan tropofil tidak memiliki spora, berwarna hijau karena mengandung klorofil, bisa bentuk helaian, rambut atau sisik. Permukaan bawah yang disebut juga dengan daun sporofil memiliki sorus, yaitu kumpulan bulatan kecil berwarna coklat yang mengandung banyak sporangium. Pada sporangium terdapat sel penutup yang berbentuk seperti cincin yang disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Afkarina dari kelas 9A nomor absen 22. Saya akan berpresentasi tentang tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki nama latin Pteridophyta. Merupakan tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada lumut. Ciri-ciri tumbuhan paku: 1. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. 2. Bentuk bervariasi, ada yang berbentuk lemparan. 3. Berklorofil dan bersepora. 4. Bersifat autotrof. 5. Memiliki berkas pengangkut, xilem, dan floem. 6. Hidup secara hidrolik atau epifit. Berdasarkan bentuknya, daun paku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil merupakan daun berukuran kecil seperti gelombang yang terdapat di sekitar batang dan tulang daun tumbuhan paku. Mikrofil ini merupakan daun yang belum terdifusisi sehingga masih memiliki jenis jaringan yang sama. Makrofil merupakan daun sejati yang berperan dalam fotosintesis. Jaringan makrofil ini telah mengalami diferensiasi sehingga dapat dibedakan bagian epidermis dan mesofil daun. Mesofil merupakan bagian di dalam epidermis yang tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan pengangkat. Berdasarkan fungsinya, daun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tropofil dan sporofil. Tropofil merupakan daun yang khusus untuk melakukan fotosintesis, sedangkan sporofil merupakan daun yang dapat melakukan fotosintesis dan dapat menghasilkan spora sebagai media perkembangbiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman paku. Tanaman paku merupakan tanaman berkormos dan berpembuluh yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut tumbuhan kormofita bersepora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau istilahnya tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah, namanya adalah rizom. Pada rizom ini
akan muncul akar serabut yang berbulu halus, yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Dan ukuran tumbuhan paku terbagi dua macam, yaitu mikrofil dan kecil. Tidak terdapat tulang dan tangkai. Makrofil, daun besar. Fungsi daun tumbuhan paku terbagi dua macam, yaitu sporofil menghasilkan spora dan tropofil tidak menghasilkan spora untuk fotosintesis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asrori dari kelompok 2 nomor absen 1. Saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Pada halaman 64 terdapat tabel 2.3 yang bersoal menyebutkan bagian-bagian struktur bunga dan fungsi dari bunga tersebut. Saya akan mengidentifikasi bunga sepatu. 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang berbeda karena berada bawah bunga. Fungsi dari tangkai bunga yaitu menopang bunga dan menghubungkan bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. 2. Dasar bunga. Fungsi dari dasar bunga itu sebagai tempat meletakkannya mahkota bunga. 3. Kelopak bunga. Bagian yang paling luar yang menyeliputi mahkota ketika masih kacut. Fungsi dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga ketika masih kacut. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota sudah mekar. 4. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan suatu bentuk yang paling indah dan memiliki ciri khas tertentu. Fungsi dari mahkota bunga tersendiri yaitu menarik serangga. Keberadaan serangga ini membantu dalam proses penyerbukan terjadi. 5. Benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas kelapa sari, tangkai sari, dan serbuk sari. 6. Putik. Putik merupakan alat kelamin wanita yang terdiri atas kelapa sari, tangkai sari, dan bakal buah. Mungkin segini saja hasil laporan saya. Mohon maaf ketika ada salah-salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalviani, kelas 9A, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan struktur-struktur bagian bunga. Bunga merupakan alat reproduksi bagi tumbuhan, dan bunga berdasarkan kelengkapannya terdiri dari 4 bagian, yakni mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Ya, di sini terdapat bunga lengkap, yakni bunga sepatu. Di sini terdapat mahkota. Mahkota ini berfungsi untuk menarik serangga untuk proses penyerbukan. Dan juga di sini mahkota merupakan bagian terbesar dari sebuah bunga. Di sini juga terdapat putik. Putik ini yang berwarna merah di atas, dan sini benang sari yang berwarna kuning. Benang sari berfungsi untuk alat kelamin jantan dan juga putik sebagai alat kelamin betina. Dan di sini juga terdapat kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga selagi bunga masih menguncup. Ya. Dan di sini juga terdapat dasar bunga. Dasar bunga ini untuk menguatkan kepada si tangkai, dan juga di sini terdapat bakal buah. Bakal buah ini berfungsi untuk tempat meleburnya si sel jantan dengan si sel telur. Jadi di sini terdapat proses pembuahan si bunga. Dan di sini juga terdapat tangkai bunga. Ini adalah bagian terakhir dari bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang si bunga dan juga untuk sebagai penghubung antara bunga dengan si tangkai. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Makkiyah dari kelas 9A nomor absen 20. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bunga. Di sini terdapat bunga lengkap, yaitu bunga sepatu. Struktur bunga sepatu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kelopak. Kelopak berfungsi sebagai selubung yang melindungi kuncup. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Yang ketiga ada alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan terdiri dari benang sari. Benang sari memiliki kepala sari, yaitu yang berwarna oranye, dan tangkai sari yang berwarna merah yang kecil-kecil. Yang keempat ada alat kelamin betina. Alat kelamin betina terdiri dari putik. Putik memiliki kepala putik, tangkai putik yang berwarna merah, sedangkan tangkai putik yang berwarna merah kecil-kecil. Bakal buah yaitu yang berwarna kuning. Ini disebut dengan bakal buah. Ini disebut dengan bakal buah. Yang terakhir ada tangkai bunga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha, absen 12 kelas 9A dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya, yaitu membandingkan bunga yang ada di sekitar rumah saya dengan gambar bunga 2.15 pada halaman 65. Dan saya memilih bunga sepatu ini untuk dibandingkan. Pada gambar bunga 2.15, gambar bunga tersebut memiliki 11 struktur bunga, diantaranya putik, tangkai putik, kepala putik, bakal buah, bakal biji, kelopak bunga, tangkai bunga, benang sari, kepala sari, tangkai sari, dan mahkota bunga. Dan setelah saya teliti, ternyata 11 struktur gambar bunga tersebut ada pada bunga sepatu ini. Jadi kesimpulannya, gambar bunga 2.15 sama strukturnya dengan bunga sepatu ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara penyebaran biji dan perantara yang membantunya. Pertama, saya akan menjelaskan penyebaran biji dan perantara yang membantunya pada tanaman cabai. Pertama, dengan dibantu oleh manusia, karena tanaman cabai bisa dirawat dan dijaga oleh manusia hingga tumbuh besar. Kedua, dengan dibantu oleh air, karena dengan adanya air, tanaman cabai bisa berfotosintesis dan tumbuh. Ketiga, dengan dibantu oleh cahaya matahari, karena dengan adanya cahaya matahari, tanaman cabai bisa memasak makanan atau berfotosintesis sehingga tanaman cabai bisa tumbuh. Dan yang keempat, dengan dibantu oleh hewan, karena hewan bisa menjadi pengusir hama dan juga membantu proses fotosintesis pada tanaman cabai. Saya akan menjelaskan cara penyebaran biji padi, yaitu dengan cara bantuan angin atau yang biasa disebut dengan anemokori, yaitu proses menempel sari di kepala putik dengan bantuan angin sehingga terjadinya pembuahan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang penyebaran biji mangga. Penyebaran biji mangga bisa melalui bantuan hewan yang bisa kita sebut zookori, atau bantuan manusia yang bisa kita sebut antropokori. Contoh penyebaran antropokori. Saat buah mangga sudah matang, maka kita akan mengambilnya lalu memakannya dan menyisahkan bijinya saja yang secara tidak sengaja maupun sengaja kita buang ke suatu daerah. Maka di daerah tersebut akan terjadi
penumbuhan individu baru. Begitu juga dengan penyebaran zookori. Penyebarannya memang beragam, namun intinya tetap sama, yaitu menghasilkan individu baru. Lanjut. 4. Saya akan menjelaskan tentang cara penyebaran biji, yaitu pada tumbuhan kacang tanah. Yang nomor satu yaitu dengan bantuan oleh angin, karena angin akan membawa serangga penyerbuk lebih aktif, membantu terjadinya persarian bunga dan pembenihan alamiah. Yang kedua yaitu dengan bantuan air, karena air akan membantu proses fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman tersebut agar tetap sehat dan berkembang biak. Yang ketiga yaitu dengan bantuan manusia. Dengan bantuan manusia dapat menjaga tumbuhan itu dengan baik dan menjaganya dengan merawatnya dengan sangat baik agar tumbuhan itu tetap sehat dan terus berkembang biak dengan sangat baik. Dan yang keempat, dengan bantuan cahaya matahari. Cahaya matahari juga membantu fotosintesis untuk perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Dan yang kelima, dengan bantuan hewan. Hewan membantu proses penyerbukan untuk perkembangbiakan tumbuhan dan membantu untuk mengurangi hama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeri Lauren Makido, kelompok 5, absen 32, kelas 9A. Saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu cara penyebaran biji kapuk. Pertama, saya akan menjelaskan penyebaran biji kapuk, yaitu dengan cara anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Hembusan angin dapat membawa spora atau biji meninggalkan induknya. Biji mengikuti kemana arah gerak angin untuk menemukan wilayah baru yang sesuai dengan habitatnya sebelumnya, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dipengaruhi oleh angin. Bijinya kecil dan ringan, bijinya berbulu dan berambut, bijinya bersayap dan buahnya bersayap. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrilia Fahmi Ramadhani, nomor absen 9 dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan cara penyebaran biji padi. Cara penyebaran biji padi dapat dilakukan dengan bantuan angin atau anemokori, yaitu proses menempelnya benang sari di kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Areta Syaika Islami Budiana Putri dari 9A. Saya memilih tanaman jagung untuk dijadikan hasil presentasi. Cara penyebaran tanaman jagung beraneka ragam, namun intinya sama. Proses penyebaran biji tanaman dengan bantuan manusia disebut antropokori melalui perantara angin. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan faktor penyebar untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik. Biji dapat disebar secara individual maupun dalam jumlah banyak sekaligus dan dapat bervariasi antara ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanisa Maulidia, kelas 9A, nomor absen 13. Tumbuhan yang saya pilih tumbuhan mangga. Cara penyebaran bijinya
adalah beraneka ragam, namun intinya sama. Contoh, ketika ada buah tersebut yang matang, manusia akan mengambilnya, lalu memakannya. Biji dari buah tersebut akan dibuang di suatu daerah. Biji tersebut akan tumbuh menjadi individu baru dan hal yang sama akan terjadi. Agen penyebaran tak hanya manusia, hewan juga bisa. Cara yang lain yaitu melalui air. Jika tumbuhan ada di dekat dengan aliran air, ketika buah jatuh ke air, buah tersebut akan hanyut bersama air hingga terdampar di suatu wilayah. Buah akan mengalami pembusukan hingga menyisakan biji yang kemudian akan tumbuh menjadi individu baru pula. Begitu pula selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Pratama, nomor absen 6, kelas 9A. Saya ingin mempresentasikan penyerbukan pada bunga. Saya memilih bunga sebatu. Bunga sebatu adalah bunga yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanami sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga besar ini berwarna merah dan tidak berbau. Bunga sebatu ukuran warna mahkotanya warna merah, ukuran mahkotanya 6 cm. Keberadaan madunya, bunga tersebut tidak memiliki madu. Bentuk serbuk sarinya yaitu mudah menempel. Penyerbukan pada bunga sebatu menurut saya dibantu oleh kupu-kupu dan lebah, tetapi setelah saya telusuri lebih lanjut dan mencari informasi lain, ternyata penyerbukan pada bunga sebatu disebut autogami, yaitu serbuk sari dan kepala putih berasal dari satu bunga yang sama. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang lengkap, yaitu dalam suatu bunga memiliki jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina, seperti yang terjadi pada bunga sebatu ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza, nomor absen 7 dari kelas 9A. Saya akan mempresentasikan cara penyerbukan bunga. Saya memiliki pada bunga melati. Pada bunga melati ada warna mahkota, yaitu warna mahkota pada bunga melati warna putih dan ukuran mahkotanya 2-5 cm. Keberadaan madu. Bunga melati memiliki sedikit madu dan bentuk serbuk sari pada bunga melati yaitu serbuk sari pada bunga melati mudah menempel, karena ketika serbuk sari menempel, otomatis bunga melati akan mengeluarkan bunga yang baru lagi. Hal ini juga bisa terjadi secara generatif atau yang dinamakan penyerbukan. Dan bentuk penyerbukan yaitu kupu-kupu dan lebah. Nomor pertama, carilah informasi pada buku, majalah, artikel, atau bertanyalah pada orang yang kamu anggap tahu. Berdasarkan karakteristik bunga yang kamu amati, apa saja perantara yang membantu penyerbukan bunga? Perantara yang membantu penyerbukan bunga yaitu kupu-kupu dan lebah. Nomor 2, apakah kamu menemukan tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan tanpa bantuan apapun? Tidak ada tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, nomor absen 17, kelas 9A. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang cara penyerbukan bunga tabel 2.4. Yang dipilih saya yaitu bunga zinnia atau bunga kertas. Bunga zinnia atau bunga kertas terdiri dari mahkota yang berwarna merah agak pink. Ukuran mahkotanya yaitu berukuran 2,8 cm. Keberadaan madunya yaitu tidak memiliki madu. Bentuk serbuk sarinya yaitu mudah menempel. Pembantu penyerbukannya yaitu lebah. Jawablah pertanyaan berikut. Carilah informasi pada buku, majalah, artikel, atau bertanyalah pada orang yang kamu anggap tahu. Berdasarkan karakteristik bunga yang kamu amati, apa sajakah perantara yang membantu penyerbukan bunga?
Bunga yang saya amati yaitu bunga zinia atau bunga kertas. Perantaranya yaitu lebah. Apakah kamu menemukan tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan tanpa bantuan apapun? Tidak ada tumbuhan yang melakukan penyerbukannya sendiri. Demikian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabila Firdaus, nomor absen 11 dari kelompok 3. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang tabel 2.4 hasil data penyerbukan bunga. Saya di sini memiliki bunga Kamboja Jepang. Yang perlu diamati yaitu warna mahkota berwarna merah cerah. Ukuran mahkota kurang lebih 2,5 cm. Keberadaan madu, bunga Kamboja Jepang tidak memiliki keberadaan madu dan memiliki bulu yang halus dan serbuk sari yang mudah menempel. Membantu penyerbukannya oleh serangga, angin, dan tangan manusia. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Carilah informasi pada buku, majalah, artikel, dan tanyalah pada orang yang kamu anggap tahu. Berdasarkan karakteristik bunga yang kamu amati, pada apa sajakah perantara yang membantu penyerbukan bunga? Bunga yang saya amati yaitu bunga Kamboja Jepang. Perantara penyerbukan bunga yaitu serangga, angin, dan tangan manusia. 2. Apakah kamu menemukan tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan tanpa bantuan apapun? Tidak ada tumbuhan yang bisa melakukan penyerbukannya sendiri. Cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.